Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syarifatul Ulfa dengan NIM 059. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen perubahan sebagai tugas pengganti UTS mata kuliah manajemen perubahan. Apa itu manajemen perubahan? Manajemen perubahan adalah suatu upaya yang dilakukan manajemen guna melakukan perubahan berencana dengan menggunakan jasa atau bekerja sama dengan inventaris atau konsultan agar organisasi tersebut tetap survive dan bahkan mencapai puncak perkembangannya. Apa pentingnya manajemen perubahan? Manajemen perubahan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu organisasi karena perubahan adalah suatu hal yang tidak terhindarkan dari dunia bisnis. Tanpa manajemen perubahan yang baik, suatu organisasi dapat mengalami kesulitan dalam menyelesaikan diri dengan perubahan lingkungan dan pasar yang semakin dinamis. Dengan melakukan manajemen perubahan, suatu organisasi dapat meminimalkan dampak negatif dari perubahan dan memaksimalkan dampak positifnya. Selain itu, manajemen perubahan juga dapat meningkatkan keterlibatan karyawan dalam proses perubahan dan mengurangi resistensi terhadap perubahannya. Apa tujuan adanya manajemen perubahan? Yang pertama yaitu untuk mempertahankan keberlangsungan siklus hidup perusahaan, baik itu berupa jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang kedua yaitu bentuk dari menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal, perubahan strategi korporasi, perubahan teknologi dan peralatan dan lainnya. Serta di lingkungan eksternal yaitu perubahan pasar, peraturan hukum, kebijakan pemerintah, teknologi, dan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat bersaing di pasar ekonomi modern. Apa fungsi manajemen perubahan? Fungsi yang pertama yaitu perencanaan. Pada fungsi ini, manajemen akan menentukan tujuan perubahan, menentukan sumber daya yang dibutuhkan, dan mengidentifikasi potensi resiko yang mungkin terjadi selama proses perubahan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian dapat mencakup perubahan dalam tugas dan tanggung jawab karyawan, pembentukan tim baru, pengendalian sumber daya, dan lain-lain. Selain itu, pengorganisasian juga melibatkan pembuatan rencana, tindakan, dan perumusan strategi yang jelas untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Manajemen perubahan menerapkan rencana tindakan yang telah dibuat dan melibatkan karyawan dan stakeholder lainnya dalam proses perubahan. Pelaksanaan meliputi pelatihan karyawan, perubahan proses bisnis, dan pengenalan teknologi baru. Yang keempat yaitu pengendalian perubahan. Pada fungsi ini, manajemen akan melakukan evaluasi terhadap proses perubahan untuk memastikan bahwa perubahan yang telah dilakukan itu memberikan hasil yang diinginkan dan berkelanjutan serta membuat perbaikan jika diperlukan. Faktor apa yang mempengaruhi manajemen perubahan? Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Satu, yaitu strategi organisasi. Strategi organisasi merujuk pada rencana jangka panjang yang diterapkan oleh manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu budaya organisasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai manusia tak lepas dari adanya budaya organisasi. Budaya organisasi mengacu pada hubungan yang unik dari norma, kepercayaan, dan kebiasaan yang menjadi ciri dalam sebuah organisasi dalam menyelesaikan suatu kebiasaan. Oleh karena itu, budaya organisasi perlu disesuaikan dengan perkembangan yang dihadapi organisasi. Yang ketiga yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi yaitu mencakup organisasi secara keseluruhan, termasuk departemen, unit bisnis, dan divisi. Yang keempat yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia mencakup karyawan, manajemen, dan staf pendukung dalam suatu organisasi. Yang terakhir yaitu kinerja organisasi. Kinerja organisasi mencakup seberapa baik organisasi mencapai tujuannya. Maka diperlukannya pemimpin. Kepemimpinan memegang peranan penting dalam mengarahkan tujuan sebuah organisasi. Kepemimpinan merupakan salah satu kunci keberhasilan menuju perubahan. Kemudian faktor eksternal yang pertama yaitu pelanggan. Pelanggan adalah faktor eksternal yang sangat penting bagi suatu organisasi karena mereka adalah sumber pendapatan. Yang kedua yaitu kompetitor. Kompetitor adalah organisasi lain yang beroperasi dalam industri yang sama dan menawarkan produk dan layanan yang serupa. Yang ketiga yaitu teknologi.
Teknologi adalah faktor eksternal yang harus berkembang dan dapat mempengaruhi organisasi untuk melakukan perubahan dalam proses produksi, sistem informasi, dan strategi pemasaran. Dalam mempertahankan keefektifan sebuah organisasi, maka perlu melakukan perubahan sesuai dengan kondisi lingkungan saat ini. Lingkungan organisasi digambarkan sebagai apa yang dihadapi atau apa yang berada di sekitar organisasi. Dengan demikian, perubahan lingkungan harus diikuti dengan langkah penyesuaian yang tepat oleh organisasi. Yang keempat yaitu regulasi. Perubahan dalam regulasi dapat mempengaruhi organisasi untuk melakukan perubahan dalam praktik bisnis, kebijakan keamanan, dan kepatuhan regulasi. Yang terakhir yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi seperti perubahan suku bunga, inflasi, dan fluktuasi mata uang dapat mempengaruhi organisasi untuk melakukan perubahan dalam strategi keuangan, harga, dan investasi. Apa peran sumber daya manusia dalam perubahan organisasi? Faktor kunci dalam perubahan organisasi yang sukses adalah tenaga kerja yang terlibat dan terinspirasi, dan bahwa fungsi SDM dapat membantu mengubah pemimpin untuk terlibat dan menginspirasi. Meskipun sistem SDM yang kuat akan mendukung perubahan organisasi dalam banyak hal, yang sangat penting adalah pengembangan pemimpin yang siap dan mau berubah. Sistem sumber daya manusia yang memungkinkan pengembangan pemimpin yang siap akan perubahan merupakan kunci mengelola organisasi masa kini. Yang pertama yaitu keterlibatan dalam perubahan. Literatur perubahan organisasi mengidentifikasi beberapa alasan mengapa upaya perubahan berkinerja buruk atau gagal. Mereka termasuk kepemimpinan yang buruk, sumber daya yang tidak memadai, komunikasi yang tidak efektif, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu kepemimpinan perubahan. Fitur penting dari sistem SDM yang memungkinkan perubahan adalah kemampuannya untuk menciptakan pemimpin perubahan yang sangat efektif. Penguasaan 3 bidang yaitu kompetensi bisnis secara keseluruhan, kompetensi interpersonal atau hubungan, dan kompetensi pengembangan bakat. Selanjutnya yaitu hambatan-hambatan. Dalam merealisasikan perubahan dalam organisasi, terdapat hambatan-hambatannya. Salah satunya yaitu resistensi terhadap penolakan. Resistensi atau penolakan merupakan sikap atau tindakan menentang yang datang dari orang lain. Jika penolakan ini tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi melumpuhkan dan merintangi organisasi tersebut. Cara untuk mengatasinya yaitu dengan cara memberikan pendidikan dan komunikasi, memberikan kemudahan dan dukungan, dan negosiasi. Alasan mereka melakukan penolakan yaitu mereka sudah merasa nyaman dengan sistem yang sudah berjalan selama ini. Selanjutnya yaitu contoh manajemen perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Jika dahulu orang biasa untuk berpergian menggunakan transportasi ojek dan harus menghampirinya, sekarang orang hanya perlu dengan menggunakan aplikasi, contohnya Gojek, Grab. Perubahan ini terjadi karena dipengaruhi oleh adanya kemajuan teknologi yang terus berkembang terus-menerus sampai sekarang saat ini. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.